A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai dengan bersama baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ada di tanah ini. Kita doa dulu, kita baca Al-Fatihah. Semoga tanah yang kita injak hari ini, tanah yang kita letak hari ini, yang kita semuanya hadir di sini, semoga ini jadi saksi nanti di hadapan Allah. Maksudnya kita pernah hadir di tempat ini, kita pernah duduk di sini, kita pernah hadir di sini, kita pernah belajar sama-sama di sini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tanah ini nanti jadi amal jariah yang juga mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita sampai hari kiamat insyaallah. Ala hadiniya sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini masuk di surat Al-Isra. Kemarin kita bahas tentang materinya, nyambung terus nih ya, mau dimanapun tempatnya gitu. Kemarin kita bahas tentang 1888, yaitu terlalu mudah bagi Allah. Hari Jumat yang kemarin, ini untuk cerita saja. Hari Jumat yang kemarin, hari apa tadi saya bilang? Jumat ya. Ntar saya cek dulu screenshotannya. Ada materi hari Jumat ya. Jumat tuh kapan? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu hari Jumat itu jam 13.42. Saya ada lewat di beranda handphone, beranda handphone Instagram tuh. Biasa kan barang dagangan ada pasti masuk ya. Nah, ini saya screenshot. Ada jam tangan yang saya screenshot 2 hari yang Friday 13.42. Saya bilang, oh ini jam keluaran tuh. Sampai saya hafalkan nomornya 6608 seri jenis jam tangan itu. Hari Jumat siang. Dah screenshot ya. Otak saya waktu itu berpikirnya, ini kalau untuk jadi hadiah bagus nih. Apa pikirannya? Kalau untuk jadi hadiah bagus. Dah. Hari Sabtu kemarin saya terbangkan ke sini, ke Balikpapan. Terus malam tadi kita ke tempat Bang Edes. Malam ke tempat Bang Edes, pas saya mau pulang adalah komandan. Nggak boleh sebut nama kontennya gitu ya. Pokoknya yang sering jadi konten itu lah. Ngantarkan 1 kantong kertas gitu. Bilang, "Oke, ini hadiah." Saya tuh lupa karena tadi malam sampai jam 1-an ya. Baru jam 1 ya. Jam 1 baru tidur. Alhamdulillah lah pokoknya mantap. Jadi kalau antum bilang antum kurang istirahat, jawabannya sama gitu. Nah jadi pas sampai hotel, tadi malam ada hadiah tuh dikasih sama si Fulan. Saya udah nengok kertasnya, udah nengok juga kotaknya, udah mulai ngebatin dan ngerambang-rambang kayaknya ini. Kalau jam tangan udah tebak dari tadi malam, jam tangan. Nengok, oke.
Tapi modelnya kayak apa nggak tahu. Begitu tadi mau turun SMK, saya kan udah pakai jam tangan, udah pakai tadi, udah pakai yang ini, yang warna hitam putih ini, udah pakai. Sebentar, cek dulu. Begitu datang, saya lihat, pas naik mobil tuh kan, di dalam mobil oren tuh, si oren. Begitu tengok, Masya Allah, inilah jam tangan yang saya screenshot. Cuma beda warna. Serinya sama 6608. Ini yang saya pakai sekarang. Hari Sabtu, Jumat di screenshot. Hari Sabtu diantar. Belinya kapan? Nggak usah sebut Bang Eko itu. Bang Eko kapan belinya? Belum berangkat Senin. Hari? Rabu atau Kamis. Jadi yang membelinya diperintahkan Allah lebih dulu sebelum saya men-screenshotnya. Itu apa teman-teman? Tambah dari itu. Terlalu mudah bagi Allah. Wa amma man amana wa amila amalan sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kalau Allah mau kasih itu mudah. Pertanyaan itu bukan Allahnya yang ingkar janji. Allah tidak pernah bohong. Kitanya yang jangan-jangan tidak tahu diri. Allah kalau mau kasih mudah, benar-benar mudah, jangan takut. Maka saya selalu bilang sama kawan-kawan yang di Balikpapan bisa merapat di STT Migas, Jalan Kesatrian kilometer 8. Jalan Kesatrian kilometer 8. Mudah bagi Allah, mudah. Ini kalau ada yang dengar di Balikpapan, silakan merapat, saya ada di sini. Teman-teman, saya sering bilang kan sama antum, ujian hidup itu tidak pernah berhenti. Siapa yang udah nikah? Masih sama pasangannya? Masih setia? Tidak mau kepikir mau cari yang lain untuk ganti? Iya tuh. Ini setia, takut. Yang hari ini, detik ini sudah menikah, dah? Coba diingat-ingat di keluarga antum sekarang, ada masalah nggak? Janganlah bilang banyak, itu terlalu polos jawabannya. Ada lah, Ustaz, gitu. Ya, yang sudah berkeluarga mana? Berapa orang? Ada masalah nggak? Iya. Yang kakak-kakak, ada kekurangan nggak pasangan antum tuh? Hah? Banyak. Coba abang-abang pasangan antum ada kekurangannya nggak? Oh, itu. Ya Allah, suami soleh tuh loh. Ada kekurangan nggak? Ada. Istrinya juga banyak loh tadi tuh. Kok antum nggak balas? Takut tidur di luar ya? Tunggu kamu ya. Saya tidak takut Ustaz sama istri saya. Benar, saya tidak takut. Terus istri saya lebih berani daripada saya Ustaz. Oke. Jomblo, mana jomblo? Yang belum nikah. Iya. Saya mau tanya, ada masalah nggak? Ada juga. Terus antum gimana nggak? Antum berharap hidup tanpa masalah, antum berharap hidup tanpa ujian kesungguhan, antum berharap punya hidup tanpa ada ini. Hidup ini berubah-ubah gitu-gitu ya. Hari ini buruk, besok baik, hari ini buruk, besok baik. Maka tadi Al-Isra yang kita pelajari itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita tuh dipertemukan, bukan bertemu. Saya tidak basa-basi, memang suka makan urap. Suka makan urap. Tidak jauh, tidak gemen, tidak alang-alang kata orang Melayu. Tidak alang-alang itu apa ya? Tidak tanggung-tanggung. Sekalinya makan urap, orang Pontianak makan urap dari Samarinda, jauhnya ke urap tuh.
Datang bunda, assalamualaikum Ustaz. Saya kira bawa emas atau bawa apa gitu, bawa urap. Emak, saya bilang sampai nambah-nambah, kurang sayurnya kita ambil pucuk ubi kemarin ya, campurkan situ. Mudah betul bagi Allah datangkan. Kemarin pagi saya pakai cerita sama antum, cerita tentang Quran oren, mobil oren. Sekali sampai di Samarinda, Allah datangkan, Samarinda Balikpapan, datang mobil oren, sama persis, malah lebih bagus, plot. Saya bilang biasanya bawa sih. Materi tadi pagi itu tambah, terlalu mudah bagi Allah. Allah hadirkan betul-betul, ditunjukkan semuanya. Biar nengok ya. Nah ini jamaah SMK-nya, muka-muka orang penuh dengan nah si orangnya juga ada di situ. Tuh, tengok dah. Tuh si orang datang. Ini kondisi, ini rencana masih kapal. Dah. Saya mau ngasih tahu sama antum, Allah kalau mau mewujudkan sesuatu itu mudah. Coba bilang. Allah kalau mewujudkan sesuatu itu mudah. Tapi catat juga, Allah kalau mau mengambil dan merampas sesuatu juga mudah. Allah kalau mau mengambil dan merampas sesuatu juga mudah. Jadi jangan dikira pemberian Allah itu mudah, mengambilnya susah. Enggak. Kalau Allah mau ambil tuh sebentar aja. Seenak-enaknya lah makanan tuh. Begitu kena sariawan, hilang tuh rasa selera makan. Maka yang hari ini mungkin sedang di bawah, jangan sedih gitu. Ada waktunya tuh diangkat lagi. Tapi manusia tuh suka buru-buru kata Allah. Tapi buat abang kakak yang hari ini, gak apa-apa biar volumenya, sengaja saya ngomongnya pelan. Ada waktu untuk saya angkat suara, tenang ya. Jadi karena biasa megang mic, jadi sensitif. Kalau ada yang mainkan volume atau merubah settingan, saya langsung tahu. Karena saya dulu kerja di situ. Saya orang sound dulu. Jadi ini kurang treble atau ini kurang bass atau ini udah cukup. Makanya karena biasa pegang sound jadi tahu, oh ini suaranya memang saya mulai dengan pelan. Nanti ada waktu saya angkat suara. Tapi ini udah cukup kedengaran kan? Allah kalau mau memberi sesuatu, tapi Allah kalau mau ngambil sesuatu juga mudah. Jadi jangan antum lupa bahwasanya terlalu mudah bagi Allah tuh untuk memberikannya dan untuk mengambilnya. Pernah merasakan episode itu, rezeki itu datang kayak air gitu, banyak, sampai kata orang Pontianak tuh tak tebel gitu, nggak terhandle, nggak mampu, banyak benar orderan lah, apa gitu, duit masuk nggak berhenti di saldo. Tapi begitu Allah mau rampas, nol, betul-betul nol, tak bersisa, terdiam, termenung gitu, kok habis ya, tak bersisa. Ustaz kayaknya saya tak mungkin bangkrut, tapi bangkrut Ustaz. Kok kayaknya, nah, dua kesadaran ini teman-teman, dua ini sama-sama pemahaman tentang ujian. Di atas ujian, di bawah juga ujian. Sakit ujian, sehat ujian. Istri taat ujian, istri membantah juga ujian. Suami soleh ujian, suami error juga ujian. Dua ujian. Coba tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, apapun kondisimu, engkau sedang diuji. Kita sama-sama diuji. Salam dulu. Senyum-senyum aja. Udah tahu dah kan? Udah usah nanya-nanya ada masalah? Udah usah. Masa lu udah nampak muka-muka kayak gini, muka banyak masalah? Salah. Banyak ujian. Banyak apa? Banyak ujian. Alhamdulillah.
Mau gimana? Saya tidak terima Ustaz, tidak terima. Loh, tidak diterima. Antum tidak terima itu? Antum mau cari Tuhan lain selain Allah. Kata Allah, kalau engkau tidak terima dengan takdirku, cari Tuhan selain aku dan cari bumi tempat tinggal selain dunia. Mau kemana bos? Coba kita lihat ayat Al-Qurannya. Hari ini kita bahas ya. Dari mulai subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ada satu ayat tadi yang saya juga jadikan semangat saya gitu ya. Saat saya pertama kali memahami dan menyadari ada kekuatan yang kita lupakan, yaitu kekuatan masjid. Di tanah ini insya Allah akan didirikan Masjid Munzalan, Masjid Kapal Munzalan As-Samad. As-Samad itu nama ayah dari pewakif ya, berarti kakek gitu ya. As-Samad. Di atas tanah ini teman-teman akan didirikan Masjid Kapal Munzalan, insya Allah setelah diletakkan pemancangan tiang pertama ya. Ini nanti insya Allah dengan izin Allah langsung jalan program. Pokoknya biarlah masjidnya belum jadi tapi sudah berbagi, biar masjidnya belum jadi tapi sudah kontribusi. Insya Allah Allah Maha Kaya, Allah mudahkan nanti pembangunannya insya Allah. Di balik papan ini saya yakin banyak orang-orang baik, orang-orang soleh yang siap dukung. Siapkan dapur nanti Des. Pokoknya langsung bagi-bagi makan. Bunda kita ada tuh ahli di bidang mustahil lapar. Urusan makan-makan serahkan pada ahlinya gitu. Bunda cuma minta satu ya, minta dapur. Kasih gas ya, jangan lupa. Soalnya dapur ada gas yang susah juga bertiup-tiup kan. Nah, teman-teman semua, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kata-kata di situ alladzi barakna haulahu. 17 ayat 1. Buka dulu. Quran surah 17 ayat 1 ini teman-teman, yang saya akhirnya sadar bahwasanya apapun yang mendekat kepada masjid atau ada berhubungan dengan masjid itu dapat hadiah dari Allah yang namanya keberkahan. Itu yang jadi alasan kenapa saya pilih kontrak di dekat rumah kontrak di dekat masjid. 10 juta setahun itu saya pilih untuk menjadikan saya dekat dengan masjid dan memaksa diri saya dekat dengan masjid. Karena dulu kurang lebih 5 tahun saya sempat jauh dari masjid. Saya ke masjid cuma Jumatan saja. Dan saya rasa itu kesalahan yang bodoh itu. Udahlah kesalahan, bodoh pula. Maka kalau udah bahas STW itu saya garang betul. Antum-antum yang hari udah jadi paskas jangan sampai ngeremehkan dan gampangkan sholat. Nanti hidup antum digampangkan Allah. Ya Allah udah darurat, ya Allah perlu pertolongan ya Allah. Saya sampai bikin analogi gini. Kalau kita menjadikan Islam atau agama ini sebagai sampingan, maka Allah akan jadikan kita sebagai hamba sampingan. Tapi kalau kita jadikan Islam atau agama ini sebagai prioritas, maka Allah akan jadikan kita sebagai hamba prioritas. Pertanyaan selanjutnya, ada istilah nasabah prioritas. Ada yang namanya hamba prioritas. Hamba prioritas itu teman-teman, dia bukan berarti tidak punya masalah. Salah. Kalau kamu pikir hamba prioritas tidak punya masalah, ada. Tapi dia bisa melewatinya dengan mudah. Hamba prioritas ini wasanaku lahu min amrina yusra, sama-sama ujian, tapi yang satu ini bisa jawab gitu. Pernah nih nggak orang ujian terus lancar pulpennya? Kita nih pengen lancar juga, akhirnya nulis soal gitu. Ngulang, nulis soal. Nah, apa maksudnya? Orang-orang yang hari dikasih masalah terus komplain, marah-marah, ngeluh,
ngeluh di sosmed, ya kan, caci maki, marah sana, marah sini, itu namanya ngulang menulis soal. Apakah menyelesaikan masalah? Sama sekali tidak. Coba jawab. Mengeluh itu menyelesaikan masalah enggak? Masa iya ke? Aku muka tuh kayak orang yakin benar gitu. Udah pernah ke? Udah pernah merasakan? Ngeluh menyelesaikan masalah? Marah-marah? Enggak juga. Maka saya bilang tadi, hamba prioritas bukan hamba yang tidak ada ujian. Enggak, itu salah. Nabi itu ujiannya luar biasa. Makanya ada nabi biasa, ada nabi yang dengan julukan ulul azmi. Ulul azmi itu kan Mim, Nuh, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. 5 nabi. Ujiannya luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya. Janganlah coba-coba. Ya Allah, saya pengen diuji kayak para nabi, ya Allah itu. Ada yang berani gitu nggak? Hah? Baru ujian kena bully di grup atau kena tinggalkan grup. Oh, enggak tahu antum ya. Itu di daerah lain tuh. Oh, tahu, kena tinggalkan grup, pernah ngerasakan. Jadi semua grup pindah semuanya kecuali antum jadi tinggalkan. Enggak diajak. Itu namanya di left sama grup apa? Jadi bukan di kick, di remove dari grup, enggak. Orang ini masih punya akhlak gitu. Jadi antum enggak dikeluarkan, tapi mereka bikin grup baru, antum aja salah satunya enggak ikut. Jadi ada misalnya grup apa gitu, grup hijrah 1 misalnya gitu. Nah mereka bikin hijrah 2 gitu. Antum enggak diajak. Kok sepi? Rupa mereka lagi pindah grup semuanya. Antum enggak diajak. Kasihan di left sama grup. Ujian hidup. Dah. Ada kalimat barokna haulahu. Masjid itu teman-teman akan punya keistimewaan, salah satunya adalah Allah kasih keberkahan untuk sekelilingnya. Siapapun yang merapat ke situ, Allah kasih keberkahan. Itu yang saya hari ini renungkan gitu, tadaburi. Janji Allah tuh benar gitu. Nah, ini poin 1. Apa poin 1? Masjid itu berkah dan memberkahi. Apa? Masjid itu berkah dan memberkahi sekelilingnya. Itu janji Allah. Barokna haulahu. Walaupun mungkin konteks ini adalah Masjidil Aqsa, barokna haulahu, tapi siapapun yang hari dekat-dekat dengan masjid itu insya Allah dapat berkahnya. Maka tinggallah di dekat-dekat situ atau merapatlah. Kalau belum punya, cari, tinggal, tempati, ikut aktif. Itu jadikan cita-cita gitu. Ya, tinggal di kawasan elit itu biasa, tinggal di kawasan mewah biasa. Banyak rumah-rumah mewah tidak ada penghuninya. Saya ditawarkan rumah yang banyak-banyak di Pontianak, macam-macam menawarkan rumah. Saya bilang makasih, bukan tidak mau. Saya bilang saya lebih memilih untuk ada dekat-dekat sini. Di masjid itu luar biasa, Allah kasih banyak kebaikan untuk saya. Maka teman-teman kita harus dekat-dekat sama yang namanya masjid, apalagi antum paskas baru gitu kan. Baru mikul beras sebulan 2 bulan. Saya juga baru kok, baru 11 tahun di paskasnya. Baru berapa? 11. Ada yang lebih lama dari saya. Enak ujiannya jadi paskas. Enak kan? Karena omongkan orang ya kan? Nyaman. Kan saya tuh berhenti. Hah? Berhentilah, ngapain? Capek loh mikul beras, gak dapat duit. Berhenti aja. Gak usah lanjutkan. Mau gak? Ah, kenapa? Hah? Ingat amal soleh? Iya. Hah? Berani berhenti? Ngawan tuh nak mau berhenti? Banyak dosa. Masa muka-muka kayak antum banyak dosa? Nih ya, coba abang kakak coba tengok muka-muka mereka. Mereka bilang mereka banyak dosa. Masa sih? Hah? Enggak kayak ini nih. Baru lahir langsung soleh kayaknya nih. Begitu keluar dari perut mamanya langsung Allahumma sholli. Kayaknya keluar-keluar langsung sholawatan antum nih. Baru lahir langsung berjilbab semua syar'i langsung semua. Enggak. Oh, banyak dosa. Punya dosa kak sama suami?
Wah, susah ngakunya tuh. Punya salah sama suami? Mulai ada kesadaran dikit lah. Abang-abang punya salah sama istri? Oh, sama jawabannya. Ditunggu betul, sempat direkam sama mereka tuh. Ternyata kita nggak bisa lari dari ujian, nggak bisa lari dari omongan orang, nggak bisa lari dari kematian. Supaya kita selamat, dekat-dekatlah ke masjid. Kalau tuh perhatikan materi-materi saya, nggak jauh-jauh. Balik ke masjid, balik sholat tepat waktu STW, rapikan sholat, betulkan baca Quran. Ini udah dites belum baca Quran ini? Sudah. Yang sudah. Bisa nggak bedakan? Ustaz Zul sama Ustaz Abbas boleh cek nih baca Qurannya, mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ini nggak ramai kan? Saya masih ada waktu untuk ngetes satu-satu. Masya Allah. Maju sini, saya mau dengar baca Qurannya, baru tahu rasanya. Dingin Ustaz. Nggak usah banyak ngomong, nggak nanya berapa ton itu, nggak. Cek baca Qurannya, tahu saya tonasinya. Ustaz, ini ada baca Qurannya A, tahu nggak A? B itu bagus, C itu cakep, A itu hancur. Jadi jangan bangga tuh dapat nilai A. Di Munzalah tuh udah dikasih label semuanya udah. Apa nama, warna merah, kuning, hijau, plat, ada platnya. Yang pakai hijau itu berarti belum menikah, single and available. Nah itu boleh. Antum mainkan dengan merdu itu. Datang aja ke Munzalah pusat, tengok yang plat hijau, nah itu cepat-cepat bawa CV gitu, proposal. Ada yang platnya kuning. Plat kuning itu sudah pernah menikah tapi pisah. Nah, itu juga boleh. Ya. Insya Allah. Itu bukan barang second ya, itu like new. Ya kan, untuk besarkan hati. Karena tidak ada istilah second sekarang, like new. Apa istilahnya? Like new. Sudah filternya udah banyak gitu, jadi udah kayak like new gitu ya. Dilihat dari jauh tuh ina atau ina kautsar gitu. Begitu ketemu innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dari mana datangnya cinta? Coba bilang. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Jawablah, dari mana turunnya cinta? Dari mana turunnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Jawab dari Facebook turun ke WA. Coba bilang. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Sekarang yang kedua, dengarkan baik-baik. Dari mana datangnya kecewa? Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Pas jumpa wajahnya beda. Anak-anak TikTok sama anak-anak filter pasti sakit dengar ini. Jadi datangnya kecewa itu dari mana? Pas jumpa wajahnya beda. Begitu pakai masker, ya Allah, aduhai, Masya Allah, ukti, buah lakum di dalam peti. Ojan kok senang benar ya? Aku Ojan, kayak paham-paham aja Ojannya. Besar sebelum waktunya. Kebanyakan gaul sama orang tua. Jangan yang ditiru tuh amal solehnya aja, jangan masalahnya jangan ya sayang ya. Ini anak ayah mana? Jangan tiru masalahnya mereka, jangan. Biar mereka tanggung sendiri. Itu apanya tuh? Mamanya lengkap satu paket nih, keluarga Paskas. Tidur di atas karung beras. Aneh betul keluarga. Kasur banyak, tidur di atas karung beras. Suruh balik tak mau. Masya Allah. Nanti dia pas ditanya, gimana masa kecilmu? Beras aja hidup saya. Nggak ada kamu main-main ke mall, nggak ada atau aja. Adalah sesekali pas Jumat bahagia. Numpang program. Hah? Sama bahagia camp. 2 kali ikut gitu. Itulah momen paling berkesan kata Jan. Yang lain tak ada gitu. Tidur di atas pick up,
ya kan, antar beras ke pondok-pondok, sehat bahagia, jadi orang besar, jadi orang hebat nanti insya Allah, jadi ulama insya Allah, orang alim soleh insya Allah. Masa kecilnya udah ngurusin anak yatim, insya Allah jadi orang hebat nanti, itu anak-anak ayah mantu. Nah, bahagia kalau offline kayak gini nih, karena sebenarnya ini bukan tausiah, ini ngerosting paskas. Nengok muka, jadi saya ini kerjanya lagi nengok muka teman-teman, ingat materi gitu. Oh iya, lihat yang ini kontennya, lihat yang ini, ingat konten ini gitu ya. Macam-macam lah konten tadi itu, jadi mulai suami istri, pasangan, ojan, like new tadi. Tapi saya mau ngasih tahu, kita tidak pernah bisa lari dari masalah. Tidak bisa lari dari yang namanya ujian. Tidak bisa. Maka abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah, coba lihat ya, di ayat 7 dulu. Kita lompat Al-Isra di ayat 7. Jadi tadi kita 17:1, habis ini kita belajar 17 ayat 7. Jadi teman-teman, ujian itu kita tidak bisa lari. Apa? Kita tidak bisa lari dari yang namanya ujian. Tapi ada kalimat menarik, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, 17 ayat 7. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan itu kembali kepadamu. Kalau engkau berbuat buruk, keburukan itu juga kembali kepadamu. Jadi ujian yang datang dari luar itu akan memaksa kita untuk mengeluarkan sifat asli kita. Saya ulang sekali lagi, ujian yang datang dari luar, apakah itu berupa kebaikan atau keburukan, akan memaksa kita untuk mengeluarkan sifat asli kita. Ada orang dapat uang, tambah taat, banyak saya ketemu, makin punya uang, makin punya rezeki, makin soleh, makin dekat sama Allah, makin tunduk dan patuh sama Allah, makin rajin tahajudnya. Tapi ada orang SMS, sudah miskin sombong, udahlah tak berduit, gak pernah sholat, udahlah sakit-sakitan, ya kan? Malah datang ke dukun, katanya orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Nah, tahu tuh kan yang datang orang. Ujian itu memaksa kita untuk mengeluarkan sifat asli. Ayat 17, surat 17 ayat 7 ini antum pegang kuat-kuat. Cara antum merespon menentukan hasil akhir. Apa? Cara merespon menentukan hasil akhir. Ini ada orang depan saya kok baik, di belakang saya kok caci maki. Di postingan sosial medianya gitu, kayaknya tuh muji-muji gitu. Tapi kok di belakang saya dia kok caci maki ya. Aku serang orang ini nih, gitu misalnya. Itu namanya wa'in asatum falaha. Keburukan itu bukan karena dia. Saya ulang ya, keburukan itu bukan karena dia, bukan karena mereka. Keburukan itu karena antum sendiri. Salah meresponnya, maka maafkanlah, lepas sudah. Oh dia caci maki saya Ustaz, dia yang fitnah saya Ustaz, bilang begini. Antum maafkan, udah selesai, case close. Karena antum sedang berdagang, bertransaksi sama Rabbul Alamin. Beliau Allah yang bilang, Zat yang maha sempurna bilang, in ahsantum li anfusikum. Kakak-kakak berbuat baik sama suami, berbuat aja. Mungkin suaminya tidak responsif, tidak bisa bikin puisi, tidak bisa bikin karangan bunga, itu tidak paham, gak ekspresif gitu. Ya berbuat aja, nanti kebaikan itu kembali padamu sendiri. Ingat ya, Asia itu masuk surga, Fir'aun masuk neraka. Satu kasur loh itu. Nabi Nuh masuk surga, istrinya masuk neraka. Suami istri loh itu. Kenapa sih Ustaz ulang-ulang terus hal ini? Banyak orang kadang menghubungkan hidayah itu dengan keluarga. Tidak ada hubungan. Hidayah tidak ada hubungan sama keluarga. Catat satu-satu. Apa?
Hidayah itu mutlak milik Allah. Yahdi may yasha. Ustaz, saya ini berkali-kali Ustaz ngajak adik kandung saya, abang saya, sepupu saya untuk ikut gerakan ini Ustaz, untuk ikut jadi orang tua asuh, ikut jadi natur. Nggak mau Ustaz, susah betul misalnya gitu. Tapi saya punya teman Ustaz, yang itu tuh teman jauh Ustaz, nggak pernah saya ketemu sebelumnya, lama udah nggak ketemu. Tapi hari ini Ustaz Allah takdirkan macam saudara kami Ustaz, kemana-mana bareng-bareng sama-sama, padahal bukan keluarga. Ada yang ngerasain kayak gitu? Justru orang terdekatnya malah nggak mau ikut. Ngerasa nggak? Itu dia. Karena hidayah mutlak milik Allah. Tapi antum harus pegang kuat-kuat kebaikan yang antum lakukan. Itu balik lagi ke diri sendiri. Tapi keburukan yang antum lakukan juga kembali kepada antum sendiri. Jadi tidak ada ceritanya kita tuh hina karena orang lain menghina kita tuh enggak. Kita mulia karena orang lain memuliakan kita enggak. Sama sekali tidak. Demi Allah enggak. Mulia datangnya dari Allah, kehinaan pun datangnya dari Allah. Tapi cara kita merespon kebaikan dan keburukan itu, itulah yang membuat kita dapat. Siapa yang paling letih-letih hari ini? Nggak tidur, nyiapkan ini dan segala. Saya tahu rasanya nyiapkan acara kayak gini. Banner udah dicetak belum? Siapa yang nanti ganteker ketinggalan? Ketinggalan di Samarinda. Misal. Ini gimana? Ini gimana? Ini apa ini? Sekolah fundraiser. Salah paman tulis ini. Banner udah belum, sound system gimana, abangnya jam berapa datang, luar biasa pusingnya nyiapkan acara kayak gini. Tahu sih rasanya, saya di lapangan. Tapi yang dapat balasan paling banyak, dia yang paling banyak berkorban. Ayatnya jelas. Hari ini kan ada yang kebetulan 17 ayat 7 kita bahas. Yang lewat ini, ya antum yang tinggal santai-santai pas event tinggal foto-foto, ya dapat itu mau foto-foto. Terima beres. Nah, clear ya, 17 ayat 7 17 ayat 1 tadi kan, 17 ayat 7. Nah, kita lihat turun. Ini ayat yang saya waktu itu tuh enggak paham gitu. Tapi setelah saya renung-renung, oh iya, salah aku berarti selama ini. Pernah dengar kalimat saya kemarin enggak? Kalau mau lihat Islam, jangan lihat orangnya. Pernah dengar? Masih lupa? Oh, masih ingat? Hah? Nah, kalau mau lihat Islam jangan lihat orang. TOP ya, tulisan, omongan, penampilan. Kalau mau tahu Islam, lihat Al-Quran. Nih, ayat ini saya waktu itu tidak paham apa yang maksud Allah ya. Gimana cara memahaminya? Gimana cara mentadabburinya? Nah, setelah saya paksa diri saya untuk sama dengan Quran. Namanya maksa kan belum tentu sama ya. Tapi sedang berusaha. Jadi bukan apa kata orang ya, apa kata orang ya. Kok pusing apa kata orang? Apa kata Allah harusnya hidup itu tuh? Apa kata Allah? Nah, waktu dibacakan pertama kali tahun 2011, saya dengar ayat ini pertama kali itu dibahas tuh 2011. Dan terus terang waktu itu saya belum paham. Ayat 9 coba tuh lihat. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Saya 2011 enggak paham. Kenapa? Saldo minta maaf, makan susah, minum tak ada duit, ngambil ke kampus. 2011 perut lapar, dapat ayat ini, ndak konek kotak saya. Maka saya ndak heran kalau ketemu orang terus dia bilang gini, Ustaz, emang baca Quran bisa memperbaiki kehidupan ya? Dulu saya dulu mungkin reaksi saya akan marah sama orang-orang begitu. Tapi setelah saya flashback ke 2011, ya saya paham. Orang saya yang udah 10 tahun di pondok aja gak paham ya ini kok. Ya baca sama-sama ya.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sekarang 2000 berapa? Saya tadi bilang saya dengar ayat ini pertama kali tahun berapa? Berapa tahun sudah selesai? 11 tahun. Mungkinkah Luqmanul Hakim yang tadinya makan gak susah, minum gak susah, hari ini Allah tampilkan ada di fase seperti ini? Mudah bagi Allah. Tapi terpikir tidak oleh seorang Luqmanul Hakim sama sekali? Maka begitu juga antum hari ini. Antum akan jadi apa? Kemana nanti Allah perjalankan? Ingat ya, kita tidak pernah bertemu loh. Kita tuh dipertemukan. Kita tidak berjalan, tapi diperjalankan. Ada yang dapat hadiah umrah? Pernah dapat hadiah umrah? Sini, Bang Dedi, Sadzul, siapa lagi? Yang lain belum? Insya Allah segera ya. Insya Allah. Bikin paspor. Karena tidak bisa pakai KTP. Keluar negeri harus pakai paspor. Kalau belum mampu beli paspor 350.000, bikin paspor nggak mampu, beli kain ihram 150 juta gitu. Berapa? Ada jual kain ihram nggak di Balikpapan ini? Beli. Pakai itu untuk bangun malam, pakai itu untuk sholat, pakai itu. Antum pasti dibilang asal jangan antum pakai ke masjid ya. Kasihan yang nengok nanti. Nanti ada waktu saya tunjukkan untuk cara makainya. Nah, waktu ayat Quran ini saya renungi, saya tadaburi, tadi pas dibaca ulang, oh iya ini saya bilang ini ayat ini yang ingatkan saya, inna hadzal Quran. Allah pakai hadzal Quran. Kalau dalam bahasa Arab teman-teman, hadza itu menunjukkan sesuatu yang hadza menunjukkan sesuatu yang dekat. Jelas-jelas Allah bilang dzalikal kitabul la raiba fi. Kitabul la raiba fi itu kitab tuh bisa Al-Quran betul, tapi juga bisa yang lain. Tapi yang dimaksud saat itu ayat itu adalah Al-Quran. Kalau ada kata-kata Al-Quran, berarti itu spesifik. Yang dimaksud adalah Quranul Karim ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini jalan yang paling benar. Jadi kalau mau ngecek kehidupan kita, cek bagaimana hubungan kita sama Quran, bagaimana pemahaman kita sama Quran, hidup kita jadi baik atau enggak, itu cek ya gimana kita memahami isi Quran ini. Karena Quran ini jalannya lurus. Capek pasti atur jalannya. Tapi benar. Saya mau tanya, orang yang bikin maksiat itu capek enggak sebenarnya? Ya, jawab. Yang bikin maksiat itu capek enggak? Sebagai alumni pelaku gitu kira-kira. Capek enggak? Capek kan? Bohong, ya kan? Terus apa? Bikin proposal palsu, laporan keuangan palsu, pura-pura bahagia di depan umum. Capek enggak? Bersandiwara dengan capek enggak? Jadi jangan dikira ahli maksiat itu enggak capek, capek juga. Nah, sekarang pertanyaan, ada yang capek tapi benar gitu. Ada capek tapi yang salah, itu pilih yang mana gitu? Capek benar ya? Capek benar ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, kalimatnya tuh waktu itu yang bikin saya tuh semangat memutuskan untuk mikul beras tuh ada kalimat wa yubasyirul mu'minin. Allah berikan berita bahagia untuk orang beriman. Tengok kata-katanya, bukan wa yubasyirul muslimin. Apa? Yubasyirul mu'minin. Orang yang beriman, yang percaya, yang yakin, yang husnuzon sama Allah, itu yang dapat berita bahagia. Maka waktu 2008 saya berangkat umroh itu terakhir saya pas di Ka'bah bilang gini, insya Allah aku balik lagi. Nggak ada saya pikir uangnya dari mana. Karena waktu itu yang berlintas di otak saya adalah iman, bukan logika. Kalau pakai logika ya nggak sampai. Apalagi 2012 itu puncak-puncaknya tak berduit.
Saya pulang tuh dirupiahkan uang saya 75.000. Itulah modal pertama kali saya 15 Januari 2012. Uang ringgit yang saya bawa dari Malaysia itu ditukar jadi rupiah 75.000 rupiah. Itu modal pertama hidup di Indonesia. Gitulah kira-kira. Itu saya belikan teh. Tehnya dipakai untuk terapi. Diputar lagi modalnya. Begitulah kira-kira. Wa yubasyirul mu'minin waktu itu yang membuat saya punya pola pikir begini. Oke, ini sementara. Coba bilang. Ini someday suatu saat Allah akan takdirkan hidup saya lebih baik. Ini tidak lama. Ini sementara. Bayangkan berapa lama saya mengatakan kepada diri saya ini sementara, ini tidak lama. 8 tahun. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Covid karena di situ kan 8 tahun bos. Lukman Hakim yang di depan dulu ini bilang sama dirinya sendiri, tidak lama, sebentar aja. Antum baru mikul beras 3 bulan, baper. Baru setahun, mana pertolongan Allah? Ustaz nyuruh kita begini, kita disuruh ikhlas. Ustaz enak-enak di sana, aku udah duluan. Waktu saya lagi itu konsumsi mikul beras kan antum lagi jaya-jayanya. Tahu nggak? Antum lagi di atas itu kan. Mungkin ada yang belum lahir juga ya. Nggak ada lahir. Oh jangan lahir tahun berapa ya? Oh 13 lahir. Saya mikul beras aja belum lahir. Masih dalam proses perencanaan RAB waktu itu. Hah? Sudah benar. Itu pun sinyal jelek ya. Apa sih Allah bilang? Wa yubasyirul mu'minin. Siapa yang dikasih berita bahagia tuh? Alladzina ya'malunas shalihat. Yang dapat berita bahagia itu yang berbuat, bukan yang tahu, bukan yang cuma ngomong, bukan yang bacot aja. Yang berbuat, bos, tepuk sebelahnya. Bangun. Yang dikasih berita bahagia, yang berbuat, bukan yang banyak omong. Kok saya tengok ekspresi wajahmu kayaknya puas sekali pas habis Ustadz di grup tuh, iya, siap. Pas distribusi cuma 3 orang Ustadz. Tepuk sebelahnya bilang, ketahuan kan? Ustaz tahu. Tahu lah mana muka-muka yang rajin mikul, mana muka-muka yang pas ada enaknya jak datang. Tahu nggak? Di grup semua hadir siap. Di grup Insya Allah siap, bukan Insya Allah gitu, bawa Allah gitu. Yang datang 4L, lu lagi. Tidak usah heran, biasa aja. Allah bilang wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat. As-shalihat jamak, soleh itu 1, solihani 2, shalihat banyak kebaikan yang dikasih berita bahagia sama Allah, dikasih hadiah, dikasih yang banyak berbuat. Tepuk lagi sebelahnya, yang banyak berbuat, bukan banyak foto. Langsung dipotong, diedit, share ke grup, ya kan? Dendam betul komandan. Tak boleh nyimpan dendam, ya, maafkan. Ya, Allah memberi berita bahagia. Allah memberi berita bahagia kepada yang banyak berbuat kebaikan. Untuk tepuk dadanya sendiri. Yang banyak berbuat. Yang banyak praktek. Bukan banyak omong. Puasa.
Coba tengok muka sebelahnya. Nah, gitu. Coba branch manager toleh pasukannya. Aduh, kesempatan kiai, kesempatan. Aduh, kok aku jelek banget ya, salah duduk kayaknya. Capek mulutnya. Allah beri berita bahagia kepada siapa? Yang banyak berbuat. Berbuat apa? Berbuat kebaikan. Ya'maluna shalihat. Barulah Allah bilang anna lahum ajran kabira. Bukan hanya ajran katsira, ajran kabir. Balasan yang besar, sempurna, hebat, keren, unpredictable, nggak bisa kita prediksinya. Kayak hujan turun tuh, tak berhenti. Tak dari mana-mana rezeki itu Allah datangkan. Tak pernah terlintas di otak antum, tak masuk akal tapi masuk rekening. Ajaran kami. Sekarang pertanyaannya, yang antum lakukan itu sebenarnya untuk siapa, Pak? Allah perlu amal soleh kita? Nah, serasanya tidak. Allah perlu zakat kita? Iya kan? Allah perlu infak kita? Nah, terus ngapain kita mengeluarkan infak? Nah, gitu. Surat berapa ayat berapa itu? 17 ayat 7. Balikkan lagi. Oh ya, kebaikanku untukku, keburukanku juga untukku. Coba kebaikanku untukku, keburukanku. Nah, selesai. Jadi egois dong Ustaz. Loh, siapa yang bilang egois? Itu tuh membangun kesadaran bahwasanya kebaikan apapun yang kau lakukan sebenarnya untuk dirimu sendiri. Saya pernah ikut kemarin Bahagia Camp atau mungkin ikut acara-acara yang serupa lah. Tapi Bahagia Camp yang 3 hari itu, ada yang ikut kemarin. Siapa yang ikut? Ngelihat dah ekspresi wajah anak-anak. Mereka makan es krim, makan-makan. Nengok. Masih ingat? Pertanyaannya, siapa yang lebih bahagia? Mereka atau kita? Ngapa tuh nangis-nangis kemarin? Katanya bahagia. Iya kan? Atau enggak dapat es krim? Kakak yang vanilla, kakak yang mochi, rebutan sama anak yatim. Aneh kan? Kan acaranya Bahagia Camp itu santri berprestasi, bukan paskas berprestasi. Kok jadi kayak acara paskas bahagia saya tengok. Dia gak mandi, dia gak berenang, dia gak berjoget-joget. Mana Ridwan? Ayawan mana? Ayawan. Mana tuh? Intan payungnya Edes. Lama-lama mungkin mirip Edes ya. Nggak terima Ridwan. Oh janganlah, saya lebih ganteng dari Bang Edes. Gitu. Merusak pasarannya. Calon pengasuh, ya kan? Kalimantan luar. Maksudnya tuh di laut gitu. Dia ngasuh orang-orang di pulau. Geli benar kan gitu. Ya kan Kalimantan mana? Kan ada Kalimantan 1, Kalimantan 2 ini. Aneh kan? Ya harusnya mereka dong yang lebih bahagia gitu. Lah ini kita juga beli nangek mata, nengok mereka turun dari bis. Orang-orang yang tadinya mau dibayar, nggak mau bayar. Sampai bagian finance beberapa tempat tuh bilang Ustaz, aneh ya bikin event ini, ngapa? Kok surplus? Biasanya bikin event minus, ini kok surplus? Begitu mau dibayar, vendornya bilang nggak usah Ustaz. Saya nggak pernah nih acara kayak gini. Nggak mau dibayar, kita ada uangnya, nggak usah. Biar jadi amal jariah. Semua orang happy. Kalau ditanya capek nggak? Bohong kalau bilang enggak. Capek. Tapi bahagia enggak? Bahagia. Itu enggak bisa dibayar. Tahu sedekah akbar? Tahu. Aneh kan? Udah ikut berkali-kali? Terus? Sebesar ini juga diri. Iya. Nih, orang besar. Oh, lu lihat dong. Berdiri aja kayak gitu. Itu kalau udah duduk dengar aminnya anak yatim, roboh enggak? Roboh. Hah? Baru mereka bilang amin gitu. Saya baru naik nengok gitu.
kecil benar aku, lemah, ya kan? Begitu dapat doa dari mereka bilang enak dah makannya, enak, bahagia dah, bahagia. Waduh, kawan, tiba-tiba langsung mendung dunia persilatan. Yang katanya badannya besar itu di samping sound system dulu menyelamatkan diri masing-masing. Kakak-kakak yang pakai nikop selamat bisa basah. Maka ganti nikopnya pakai kanebo nanti. Itu sekaligus nyerap air mata. Udah pernah datang sedekah Akbar kan? Tahu rasanya nangis di situ kan? Sampai malam sini matanya masih merah. Ngapa kak itu? Blush on ke atau bulu mata buatan? Oh, Ustaz, nangis. Maka saya bilang kayak saya kuat, saya bilang kuat nangis ya maksudnya. Aneh, rasa ini dari Allah. Gak bisa dibuat-buat. Sampai ada orang datang ke saya, Ustaz, saya udah lama gak pernah nangis, Ustaz. Tapi hari ini saya jadi mudah nangis. Aku bilang itu hidayah dari Allah. Air mata itu hidayah dari Allah. Sampai disebutkan Allah di Quran. Ada loh ayat tentang air mata 583. 583 ayat tentang air mata. Terbuka. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Jadi jangan antum kira air yang keluar netes itu air mata biasa. Itu air mata hidayah. Mimma arafu minal haq. Kita ingat-ingat dosa kita masa lalu. Pernah salah saya sama orang tua, pernah bentak mama, pernah jahat sama orang tua, pernah ngambil uang orang tua, pernah bikin sesuatu yang dilarang Allah. Ingat-ingat dulu zaman-zaman kita belum kenal mungkin sama anak yatim, belum kenal sama masjid, belum tahu sama gerakan ini mungkin. Sombong kita pikir kita yang paling pintar, kita yang paling hebat, kita pikir kita segala-galanya, kita bisa kerjakan apapun. Ternyata tahu kita, kasih Allah ujian sedikit, dikasih palu sama Allah, langsung tumbang, rontok, roboh gitu. Di situ kita baru sadar, oh iya aku bukan siapa-siapa ternyata. Makanya we are nothing ya teman-teman. Lama saya merenungkannya. Nggak asal-asal keluar. Itu terasa nggak ini we are nothing? Terasa nggak maknanya? Paham nggak artinya we are nothing? Allah is everything. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa teman-teman? Ada kekuatan yang lebih hebat daripada kita. Kita pikir kita bisa setting, kita bisa atur, kita bisa kondisikan, kita bisa lakukan semuanya. Enggak. Taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Air mata itu air mata hidayah, karena menyadari ini yang benar. Perasaan tuh bisa bohong, tapi rasa gak pernah bohong kan? Kalau antum cuma nonton, ada yang nonton saja sudah nangis, ada gak? Nonton apa gitu, video distribusi. Saya kadang-kadang malam-malam bangun lebih awal tuh, teman-teman, karena nonton video-video antum di daerah-daerah yang berdalam-berdalam yang saya tidak kenal sama orang-orang itu nonton video. Ya Allah, saya bilang beli nanti kata saya. Mereka di daerah, saya bilang semangat betul. Saya belum tentu bisa seperti mereka gitu.
perjuangan saya belum tentu juga sama dengan mereka. Tapi ini episode yang harus mereka lewati untuk ketemu sama Allah. Saya tahu tidak mudah perjuangan itu. Naik mobil berjam-jam. Saya tahu terus ada. Tidak bisa saya bayangkan. Kita sama-sama orang Kalimantan kan, perjalanannya jauh, bocor, mungkin ninggalkan anak, ninggalkan istri, ninggalkan keluarga. Tapi ada air mata yang itu tidak bisa dibayarin sama orang berapapun. Apa air mata itu? Mimma arafu minal haq. Air mata itu air mata hidayah. Air mata itu tanda iman. Air mata itu tanda apa? Air mata tanda iman. Bukan cengeng. Jadi dia jangan tuh bilang, kok saya sekarang jadi cengeng, Ustaz, gampang nangis. Bukan cengeng. Itu hidayah dari Allah. Mimma arafu minal haq. Maka ketika air mata itu keluar, menetes air mata itu, antum baca doanya Rabbana. Ya. Rabbana Amanna. amanna Faktubna ma'asyahidin. faktubna ma'asyahidin. Rabbana Amanna Amanna Faktubna faktubna ma'asyahidin. ma'asyahidin. Apa doanya? Rabbana Amanna Faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman, kami tahu rasanya ini, ya Allah. Kami bersaksi, ya Rabb, ini benar, ini hak. Saya tidak bisa, Bu. Saya yakin di antara antum nih pasti ada ujian untuk mengajak atau memaksa antum berhenti. Ada enggak? Ada enggak omongan-omongan yang nyuruh antum berhenti? Ya kan, udahlah, jadi donatur aja, ngapain mikul-mikul juga, nyumbangnya sama juga kok. Tapi antum yang pernah mikul, yang pernah ketemu langsung sama santri, sama anak yatim penghafal Quran, datang ke pondok-pondok, antum bisa ganti itu pakai uang. Rasa itu loh, pernah? Bisa nggak dibuat-buat rasa itu? Ada yang kayak ketagihan gitu, pengen pergi lagi, pengen datang lagi, ada. Terus kalau ketemu anak-anak nyalami antum, nemuin antum, berapa harganya? Maka tadi saya bilang, iman yang keluar, air mata yang keluar, itu tanda iman. Doa bayar dengan doa. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apa doanya? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ketika ada yang menyakiti antum juga netesin air mata. Ketika antum berbahagia juga netesin air mata. Doanya sama. Rabbana amanna. Ya Allah, kami sudah beriman dengan segala takdir baikmu, burukmu, apapun yang kau tetapkan, kami beriman, ya Allah. Percaya ini baik. Faktubna ma'asyahidin. Catat kami, ya Allah, sebagai orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan Muhammad. Saya mikul beras nih, ya Allah, karena yakin dengan Quran itu benar, tidak mau jadi pendusta agama. Saya memulihkan anak yatim, ya Allah, karena melakukan Rasulullah menjanjikan akan satu surga dengan dia. Saya lakukan ini Allah karena percaya dan yakin sepenuhnya akhirat itu pasti ada, alam barzah itu benar. Amanna ya Rabb. Faktubna ma'asyahidin. Catatlah saya sebagai orang-orang yang percaya dan beriman itu. Meninggal antum, meninggal dalam iman, insyaallah. Tidak ada saya niat untuk supaya antum fanatik sama gerakan ini, fanatik sama Munzalan, fanatik sama Lukman. Enggak. Orang tanya sama saya, apa sih goal setting Ustaz? Apa sih tujuan Ustaz? Saya bilang ketika ada orang banyak kembali ke masjid, banyak mengenal anak yatim, banyak memuliakan santri, mau peduli dengan sesama, bagi saya sudah selesai. Orang kaya dermawan itu luar biasa hebat. Tapi orang miskin dermawan itu jauh lebih dahsyat. Dan setahu saya ya, mudah-mudahan saya salah lah, kalau tengok-tengok muka antum nih, kayaknya muka antum ini tidak lah banyak-banyak duitnya. Ya nampak dari mukanya berbanding lurus dengan saldonya. Tapi justru anehnya orang-orang begini yang bertahan. Antum pernah masuk ke pondok-pondok, ketemu sama kiai-kiai, orang kaya mereka, punya banyak uang? Dah.
Aneh kan? Yang banyak duit justru malah tidak punya pondok. Justru yang miskin-miskin itu yang dibikinkan Allah pondok pesantren. Gimana kiai ceritanya bisa bikin pondok ini? Ini ada orang ngantarkan anak dalam kardus. Ini ada orang ini awalnya cuma TPA kata kayak gitu kan? Yang saya pernah cerita dulu namanya Pak Madun. Itu tiap subuh ke pasar Pelamboyan ngambil sampah sayur, dicuci pakai air panas untuk kasih makan orang-orang di sekitar pondok. Akhirnya jadi pondok. Orang-orang manggilnya bukan ustaz, karena dia bilang saya tak punya ilmu agama. Orang-orang manggilnya ayah Madun. Panggil ayah. Bukan orang kaya. Maka orang kaya dermawan itu keren. Tapi orang yang tidak berduit banyak masalah tetap dermawan, itu dahsyat. Inilah amanah faktubna ma'asyahid. Apa? Amanah faktubna ma'asyahid. Jadi antum jangan akadnya sama saya, jangan. Akad antum sama. Ya. Apa akadnya tadi? Rabbana amanah faktubna ma'asyahid. Ya ulang. Rabbana amanah faktubna ma'asyahid. Saya lakukan ini dalam rangka keimanan saya kepada Engkau ya Allah. Saya bantu ini, masak ini, nolong orang ini dalam rangka keimanan sama Engkau. Saya percaya ya Allah sama Engkau. Yakin sepenuhnya Kau tidak mungkin menyanyiakan. Tidak ada kamera manusia teman-teman. Tidak ada yang nyorot, tidak ada yang instastoria. Itu masih terus bergerak dalam sepi, dalam sunyi, di tengah-tengah hutan. Nyuper sendiri, mikul sendiri, menurunkan beras sendiri. Karena yang ramai cuma di grup. Pas distribusi itu tidak ada orang. Atau masih tetap jalan gitu. Terus aku bilang Rabbana amanna faktubna ma'asyahid. Belina ya Allah, aku pengen nebus dosaku di masa lalu. Ya Allah, aku pengen sekecil apapun amal soleh yang aku lakukan ini ada pahala untuk kedua orang tuaku ya Allah, untuk ayah, untuk orang tua yang sudah wafat, untuk orang tua kita yang sudah nikah. Pakailah badan aku ini ya Allah. Apa ya Allah. Jangan sampai aku jadi pemain cadangan di hadapan-Mu ya Allah. Pakai badan aku ya Allah. Aku pengen mengirimkan pahala kebaikan untuk kedua orang tuaku ya Allah. Untuk ayah, untuk mama, untuk orang-orang yang aku cintai. Aku pengen pahala yang sampai ke mereka ya Allah. Biar satu surga sama mereka ya Allah. Masa sih antum pengen masuk surga cuma sendiri gitu? Pikir pengen ngasih hadiah juga untuk orang tua, untuk orang terdekat. Gak pengen ketemu sama Rasulullah gitu. Ngapain sih ke masjid gitu? Ngapain udah tua-tua ke masjid juga? Biar bisa ketemu sama Rasulullah. Selama ini kita cuma sebut nama-nama aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi ketemu benar-benar kan? Gimana cara dia bisa ketemu sama Rasulullah? Kamu bisa yakin salah satu. Janji Rasulullah bukan janji saya. Bayangkan gitu. Ya oke, betul capek, kita tidak punya uang saldo gitu. Tapi ya Allah juga tidak mungkin lagi nyanyikan kita gitu. Tidak mungkin juga biarkan kita tetap terpuruk di bawah terus gitu. Tidak mungkin. Ada waktu kita diangkat derajat bersama Allah. Dan teman-teman tahu gak, capek kita tuh sebentar demi Allah sebentar. Ada apa-apanya nanti dibanding dengan kampung akhirat. Kalau antum lihat ya, balasan Allah, ajrun kabira, ajrun azima, muflihun, beruntung, ketemu sama Rasulullah, kumpul dengan orang tercinta. Saya rasa masalah-masalah dulu jadi kecil. Tahu gak? Siapa yang orang tua tidak meninggal? Saya ada berapa orang? Antum mau kirim apa untuk mereka? Pengen gak satu surga lagi sama mereka? Pengen gak wasilah? Apa yang antum lakukan itu? Ngalir pahalanya untuk beliau. Dan dia bilang sama Allah, ya Allah, itu anak aku ya Allah. Itu anakku. Dan nanti di akhirat bilang, itu ayah saya ya Allah, selamatkan dia.
Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mama kita yang juga melahirkan kita tuh pasti berharap kita jadi anak soleh ya? Kita udah kirim apa gitu. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Air mata ini mudah-mudahan jadi air mata kebaikan yang buat kita jadi tahu gitu untuk apa kita berbuat. Dan sekali lagi teman-teman, kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita lagi, tapi keburukan yang kita lakukan juga kembali kepada kita lagi. Maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak diuji sama Allah. Cara kita merespon ujian itu yang buat kita lulus atau tidak itu. Jangan marah, jangan baper. Ingat strong way-nya gitu. Dan janji Allah itu pasti. Apa? Pasti benarnya, pasti diwujudkannya. Karena mudah bagi Allah untuk mewujudkan itu. Mudah nggak bagi Allah? Bukan tidak dikabulkan teman-teman. Nah, ini terakhir ya, closing statement. Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah sedang menguji kesungguhan. Apa? Kesungguhan siapa? Kesungguhan kita. Tadi saya bilang, saya pribadi 8 tahun ngomong sama diri sendiri, sabar Lukman, sabar, sabar, tenang, ini pasti ada hadiah dari Allah. Tunggu waktunya, tunggu. Berapa tahun? 8 tahun. Karena waktu itu belum ketemu polanya. Nah, SMK ini saya buat, ya kan? Saya sampaikan berulang-ulang kepada antum untuk ngasih tahu polanya. Sabar, antum merasa-rasa tidak perlu nunggu 8 tahun kayak saya. Siapa yang hari ini ngerasa sudah dapat pertolongan Allah? Ada pertolongan Allah? Benar? Nyata? Berarti Allah tidak bohong kan? Harus nunggu 8 tahun kayak saya? Tidak sampai. Baik Allah tuh kan? Baik Allah tuh. Mau ninggalkan Allah? Kamu kan? Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan Quran. Jangan bikin maksiat baru. Kalian tulisan jangan nakal lagi. Tak mampu kita hidup tanpa Allah. Tidak akan bahagia juga. Jadi bukan Allah tidak kabulkan teman-teman, bukan Allah tidak kabulkan, tapi Allah sedang menguji kesungguhan. Sungguh-sungguhlah di daerah itu masing-masing. Sungguh-sungguhlah dalam mikul berat. Sungguh-sungguh mengatakan berbuat lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Jangan karena manusia, jangan karena makhluk capek nanti. Ya, sip. Jadi bukan Allah tidak kabulkan, tapi Allah sedang menguji kesungguhan. Apa kata kuncinya? Bukan Allah tidak kabulkan, Allah sedang menguji kesungguhan. Karena kalau membalas kita mudah tidak bagi Allah? Mudah sekali, terlalu mudah bagi Allah. Baik, Masya Allah, lama juga saya ngomong. Saya rasa dari materinya sedikit, kemana-mana kita cerita. Ya, mudah-mudahan ini jadi ajang kesungguhan kita, ajang pembuktian kita. Teman-teman, jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah tinggalkan masjid, jangan pernah tinggalkan
Quran, jangan tinggalkan sholat, tetaplah bergandengan. Lihat orang samping kiri kanan antum, lihat wajahnya, betul-betul bilang seperti ini saudara saya. Lihatlah orang-orang itu, mungkin dia cerewet gitu ya. Pasti cerewet, tahu saya muka-muka cerewet itu tahu. Suka nelpon, suka WA, nyari-nyari, mana kamu mau ada ikut ini? Ada yang kayak gitu? Ada dah. Sekarang temui orang itu, salam sama dia, bilang terima kasih dan minta maaf. Sekarang itu cari orang di mana orangnya, ada dah? Ada dah? Tidak ada orangnya. Nah, sekarang jalan langsung. Antum berdiri, cari orang yang mengenalkan antum, yang suka cerewet, suka marah-marah mungkin bahkan. Nah, cari orang itu, berdiri sekarang bilang terima kasih sama minta maaf. 2 kata saja. Cari orangnya, antum bilang terima kasih. Sama minta maaf. Ayo, cari orangnya mana-mana. Siapa yang mengenalkan antum sama ini? Mana-mana, cari orangnya, ada enggak? Yang suka komen itu tanda sayang, bukan benci. Ada gak? Ada gak orangnya? Bilang terima kasih, lalu minta maaf. WA-nya tidak dibaca, diri doang, cuma cetak biru. Saya ini sebagai mama sakit di sini. Maknya baper. Saya sering kayak gitu kan, biasa ya. Nggak boleh baper mak. Ya, udah ketemu orangnya. Kalau dia jauh, antum kirim Al-Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jaza. Doakan saya juga teman-teman ya. Doakan istri saya Bunda Uung. Doakan anak-anak saya 4F. Doakan kami sekeluarga supaya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Karena saya pun sangat perlu perlindungan dan kasih sayang Allah. Doakan mama saya, doakan ibu saya, doakan kami keluarga besar Masjid Kapal Jalan supaya dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Dalam apa? Perlindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Abang Kakak. Insyaallah kita ketemu lain waktu. Saya mohon maaf lahir batin. Ya, pasti ada salah saya selama saya di sini. Ya, saya pamit. Habis besok insyaallah pulang ke Jakarta lanjutkan lagi, dan insyaallah kita ketemu di lain waktu dalam keadaan lebih baik. Ya, mohon maaf nggak sempat bawakan apapun buat antum, nggak ada hadiah apapun gitu, nggak sempat. Tapi doa saya insyaallah untuk antum semuanya dimuliakan Allah, diangkatkan derajatnya sama Allah, dikasih hadiah terbaik sama Allah, biar Allah yang membalas semua pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, hati yang sudah antum keluarkan. Biarlah Allah yang maha membalas semua kebaikan. Saya yakin pulang antum dari sini dapat hadiah terbaik. Oke, yang belum dapat jodoh, ya kan? Yang punya penyakit sembuh, yang punya utang lunas, yang sedang sedih dibahagiakan, yang sedang punya masalah dikasih jalan keluar terbaik, yang sedang sempit dilapangkan, dan semoga yang sudah bahagia, sudah tenang, sudah bahagia ditambah kebaikan, ditambah keberkahan insyaallah. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Kita jadi saudara terus, mudah-mudahan kita dikatakanlah jadi saudara. Jadi saudara sampai surga. Terima kasih ya Abang Kakak. Selamat kembali juga nanti ke kampung halaman masing-masing. Titip salam buat keluarga, buat istri, anak, keluarga yang ditinggal. Uhibbukum fillah, saya mencintai antum semuanya karena Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita terus bersaudara sampai surga. Jazakumullah khair. Terima kasih Bang Dedi, wakil pengasuh kalimat kedua. Terima kasih Bang Edes sebagai tuan rumah, ada Ustaz Abbas, Ustaz Zul, dan semua paskas-paskas komandan-komandan yang hari ini hadir. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mudah-mudahan kita walaupun mungkin jauh di mata tapi dekat dalam doa, insyaallah ya.
jauh di mata, dekat di SMK insya Allah ya. Bisa nonton SMK tiap saat insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli